Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Marcel Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi reaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bima Series, yaitu perjalanan baru part 4 nya bre. Oke, kemarin masih terbambing lah di lautan ya, masih di lautan. Apa kelihatannya memang nggak bisa begitu cepat untuk datang ke negeri Solvaria itu ya pria. Oke, daripada penasaran gimana kisah mereka di lautan, langsung aja langsung aja ke channel Bima Series. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di channel Bima Series seperti biasa. Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bima Seriesnya dan juga Marcel Official Bre. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya. Amin. Dan langsung aja Bre, kita play. Yeah, let's go. Bima Series. Whoa, Bima Series. Woi, badai Bre. Di depan ada awan gelap. Sepertinya badai akan datang. Gulung layar sekarang juga. Jangan sampai badai menghantam kapal ini. Oke. Saat layar masih terbuka. Anto, Dika, cepat gulung layar. Oke. Oke, siap. Ke tim. Bima yang perintah ya. Oh, bantu juga sih. Oke. Memang harus tempel kalau kapal layar kayak gini ya. Benar. Oh, Hah? Patah satu. Oke, mereka narik talinya Bre untuk menggulung. Oh, semuanya narik Bre. Oh, bisa AA. Oke, berhasil digulung Bre. Oke. Ah, sial. Kenapa tiba-tiba datang badai dahsyat begini? Memang wajar aja, di tengah laut cuaca Bener. emang susah buat diprediksi. Bener banget. Kadang angin kencang, kadang hujan. Kalian cepat ikat tali itu. Jangan sampai lepas. Kalau layar terkembang, kapal ini akan terbalik. Oke. Oke, Oke. Jago juga nih. Masinisnya jadi kaptennya. Zakar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika terus begini, kapal ini akan terbalik oleh badai. Gue juga nggak tahu. Kita hanya bisa bertahan di tengah badai ini. Oke. Berharap badai cepat berlalu dan menyerahkannya pada yang maha kuasa. Bener banget. Bukannya lu bilang lu bisa menahkodai kapal ini? Iya, tapi jujur aja, gue juga nggak begitu pengalaman kalau menghadapi badai seperti ini. Oke. Sial. Sih. Gue kira lu tahu segalanya tentang berlayar. Tenang aja, kapal ini akan baik-baik aja. Ini adalah kapal terhebat yang kakek buat. Oke. Kapal ini sudah berkali-kali menaklukkan ganasnya lautan. Pokoknya kapal ini nggak akan hancur diterjang badai seperti Wah, ini. lihat semangatnya, Tapi arus ini tidak menentu. Ini bisa menyesatkan kapal ini keluar dari rute kita. Tenang aja, selama kita memiliki kompas ini, semua akan baik-baik saja. Kita akan sampai ke Solvaria. Oke. Awas jatuh kompasmu. Lah, apa baru gua bilang. Tidak, kompasnya. Dia mau lompat. Sialan, apa yang lu mau lakukan, Zakar? Lu mau mati, ha? Tapi kompasnya jatuh ke laut. Kita harus mengambil kompas itu, Bima. Lu gila ya? Mau lompat ke laut di saat badai seperti ini. Tapi tanpa kompas itu, kita nggak bisa menemukan Solvaria. Jangan lu lakukan hal gila itu, Zakar. Nyawa lu lebih penting daripada kompas itu. Bener juga sih. Tapi Bima, sudahlah. Kita pikirkan cara lain nanti. Untuk saat ini, kita harus melewati badai ini dengan selamat. Pegang kemudinya dan kendalikan kapal ini agar gak karam. Baiklah. Ada aja. Mau berangkat, ada aja. Layar belakang masih ngembang tuh. Mana kompasnya nggak ada.
kompasnya taruh ikatin tali gitu ya biar nggak jatuh. Bisa masih kayak Martin nih, ledor nih. Oke. Wah, memang kalau badai kayak gitu ya, setelah beberapa lama terombang-ambing, badai mulai reda. Oke, bre, memang kayak gitu di tengah laut, bre, nggak bisa ditebak. Dan makanya pekerja-pekerja di laut itu gajinya tinggi-tinggi karena pertaruhannya itu nyawa banget gitu loh. Oke, layar kembali dikembangkan. Terengah-engah mereka, bre. Tapi gimana terus? Mau ke Solvaria? Kompasnya hilang. Ini pengalaman terburuk dalam hidup gua. Apalagi gua. Baru kali ini gua mengalami peristiwa hampir mokat seperti ini. Hampir mokat. Untungnya kita berhasil melewati badai itu, geng. Geng, ada hal buruk yang harus gua sampaikan pada kalian. Nah, ini nih. Apa tuh? Mereka belum tahu kalau kompasnya udah jatuh ke laut. Ada aja. Baru gua bilangin awas jatuh Ada apa, Bim? beneran. Kita kehilangan kompasnya. Hah? Bagaimana bisa? Sial, kalau nggak punya kompas itu, kita nggak akan bisa sampai ke Solvaria dong. Ini kacau sekali. Bener. Maafin gua. Ini karena kesalahan gua yang nggak berhati-hati memegang kompas itu. Ya, lagian kenapa harus lu sih yang megang barang sepenting itu? Ya dia Ini kan jadinya kapten. Apa yang harus kita lakukan sekarang? kita nggak ada pilihan lain, geng. Kita akan kembali ke Pelabuhan Selatan. Jika kita terus belayar di tengah lautan ini tanpa arah tujuan yang jelas, kita akan kehabisan perbekalan. Itu keputusan terbaik yang harus kita ambil saat ini. Bener. Ya, sia-sia perjuangan kita selama ini jadinya. Ya udahlah, lebih baik begitu daripada tersesat di tengah lautan. Bener. Geng, kabar buruknya, gua bahkan nggak membawa kompas biasa. Aduh. Yang benar aja, kenapa lu nggak membawa kompas biasa sebagai cadangan? Gua kira kita nggak membutuhkan kompas itu karena tujuan kita hanya ke Solvaria. Ribet Bego nih. banget ini bocah asli. Ternyata ada orang yang lebih bodoh dari gua. Jika nggak ada kompas biasa, gimana caranya kita untuk kembali ini, geng? Tamat sudah riwayat kita. Maafin gua. Ada satu cara untuk kita bisa kembali. Benarkah? Bagaimana caranya? Apa itu? Dengan cara pelaut zaman dulu menentukan arah. Pelaut zaman dulu tidak menggunakan kompas dalam layar. Mereka mengandalkan alam. Contohnya seperti melihat tanda bintang. Dan tanda bintang yang sering dipakai oleh pelaut zaman dulu Bener. adalah bintang utara yang menunjukkan itu adalah arah utara. Jika ingin kembali ke Pelabuhan Selatan, mungkin kita bisa mengikuti arah bintang itu. Tapi bintang itu kan menghadap ke utara, sedangkan kita ke selatan. Pelabuhan Selatan hanyalah bagian dari wilayah, dan Bener. wilayah besar kita adalah Utara Raya. Jadi masuk akal, geng, kalau kita mengikuti arah bintang itu. Bener. Wah, bener juga. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Berarti nunggu malam hari ya, nunggu malam hari. Hai, susah banget mau ke sana, bre. Ada aja masalahnya. Udah teman hilang, mereka belayar-layar. Berarti yang memandu adalah si Jerry sekarang ya, dengan memastikan apa ya, rotasi bintang. Apa kalau bilang? Gua gak paham bahasa-bahasa gitu, bre. Jadi kayak garis-garis bintang-bintang gitu ya. Serius banget Jerry, bre. Oke. Ini capek, bre.
Si Jerry naik turun pakai tali. Oke. Ya pasti dia merasa sedih, kenangan dari kakeknya hilang juga gitu loh. Berhari-hari mereka mengapung tanpa arah yang pasti, mancing ya untuk cari perbekalan ya. Perasaan gue sial mulu ini mancing dari kemarin. Kok nggak pernah dapat apa-apa ya? Si Anto juga nggak dapat tuh. Baca mantranya, kalau baca mantra Lu kenapa ikutan nggak dapat apa-apa toh? Biasanya kemarin lu gampang banget dapat ikan. Kemana? Mantra mancing lu perginya. Mantra itu nggak bisa digunakan di setiap saat, Dik. Alah, bilang aja kemarin itu cuma hoki kan? Gak juga, emang ada limitnya aja. ada limitnya aja. Itu dapat aja. Udah turunnya lewat gitu dia kan capek banget naik turun gitu. Gimana Jer? Apakah ada tanda-tanda terlihat daratan? Gak ada Bim, sejauh mata memandang hanya lautan yang luas yang gue lihat. Ini berbahaya, perbekalan kita semakin menipis. Jika kita terus mengapung tanpa tujuan di lautan ini, nyawa kita bisa terancam. Gue Bener. juga berpikir begitu. Apa yang lalu kelakuin Jakar? Oke. Geng, ada pulau di depan. Sepertinya kita berhasil menemukan daratan. Oke. Tapi daratan apa? Apakah itu negeri Solvaria? Daratan apakah itu, Bre? Itu memang sebuah pulau, tapi itu bukan pelabuhan selatan. Itu hanya sebuah pulau kecil. Yo, gue kira kita udah sampai di pelabuhan selatan tadi. Sial, ternyata itu hanya sebuah pulau kecil. Tapi ini justru bagus. Perbekalan kita mulai menipis. Sebaiknya kita berlabuh dulu sebentar di pulau itu untuk mencari air bersih dan mengisi perbekalan kita. Bener banget. Siapa tahu ada buah-buahan atau makanan yang bisa kita cari di Bener, sana. bener. Itu yang penting. Baiklah, kalau begitu kita berlabuh di pulau itu untuk mengisi perbekalan. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan. Zakar, bawa kapal ini berlabuh ke pulau itu. Ayo sir. Ayo, sir. Oh, akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau. Kayaknya pulau kecil banget ya. Pohon kelapa banyak tuh. Kirain sudah langsung ketemu di negeri Solvaria, Bre. Ternyata masih panjang mereka. Aduh, udah habis ya. Ternyata masih panjang perjalanan mereka menuju negeri Solvaria. Dan di perjalanan di atas laut ya memang ribet ya, Bre. Apalagi nggak punya kompas, nggak punya pengalaman arah mata angin atau sebagaimana ya. Ribet juga ya, Bre ya. Ya kita tunggu aja gimana kelanjutannya, Bre ya. Oke, cukup sekian dulu reaksi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaksi selanjutnya. Jika umur panjang, akhir kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, friend.